Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 3, pembelajaran keempat. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kalian telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan mendapat balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau yang disebut dengan distributor. Anak-anak, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut yaitu produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Sebagai pelaku ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Anak-anak, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal
lebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja, pemintal, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu juga dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan, usaha, ekonomi orang lain. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Anak-anak, informasi-informasi penting apa saja yang sudah kamu peroleh dari teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Tulislah dalam diagram berikut. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Pada kegiatan produksi tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut yaitu produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, ayo kita berdiskusi. Produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak. Petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting. Namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Diskusikan bersama kelompokmu, lalu tulislah dalam bentuk tabel berikut ini. Jenis usaha petani kapas. Peran menghasilkan buah kapas. Keuntungan yang diperoleh memperoleh uang dari penjualan kapas. Pemintal benang berperan mengubah serat kapas menjadi benang. Keuntungannya memperoleh jasa dari pekerjaannya. Pemilik pabrik tekstil peran mengubah benang menjadi kain. Keuntungannya memperoleh keuntungan dari penjualan kain. Pegawai pabrik tekstil peran melakukan
proses produksi kain. Keuntungan memperoleh jasa dari pemilik pabrik tekstil. Penjahit berperan mengubah kain menjadi pakaian. Keuntungan memperoleh jasa dari pemesan baju. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak, selesai sudah materi yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan kita bisa menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.